I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, 45 scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ternyata kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga dapat berjumpa pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kepada ketua kelas silakan mimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, ini dengan kelas 9 IPA 1 mata pelajaran biologi. Di sini ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alpina David Story hadir, Rivaldo Iksan Hidayat hadir, Safa Alisa Najwa hadir, Reza Anika hadir. Baik, ternyata hari ini hadir semuanya ya. Nah, baiklah. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, apakah kalian ada yang mengingat materi yang telah kita bahas pada minggu lalu? Baik, kalau masih ada yang ingat silahkan angkat tangannya. Ya, kamu. Baik. Oh ya, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, apakah kalian pernah melihat tumbuhan itu berkembang biak? Baik, sesuai dengan yang telah disebutkan oleh temannya tadi, bahwa benar sistem perkembangbiakan itu dibagi menjadi 4, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, yang kedua yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, yang ketiga yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, serta yang keempat ada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, di dalam perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu sendiri juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan juga perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, perkembangan secara vegetatif alami ini dibagi menjadi beberapa contoh, termasuk salah satu contohnya yaitu ada rizoma, ada stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada tunas dan juga ada tunas adventif. Kemudian contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada stek, yang kedua ada runduk, dan yang ketiga ada cangkok. Selanjutnya yaitu ada sistem perkembangbiakan secara generatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem perkembangbiakan secara generatif itu? Sistem perkembangbiakan secara generatif itu ialah sistem perkembangbiakan yang terjadi dengan adanya pertemuan antara gamet jantan dan juga gamet betina. Nah, di dalam sistem perkembangbiakan secara generatif itu yaitu ada yang namanya mekanisme pembuahan ganda pada angiosperma yang akan kita lihat pada slide PPT yang telah Ibu berikan kepada kalian. Nah, yang selanjutnya adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Jika tadi kita membicarakan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiosperma, sekarang kita akan membicarakan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Nah, tumbuhan Gymnospermae ini memiliki alat reproduksi. Alat reproduksinya berupa strobilus, di mana strobilus itu dibagi menjadi 2, yaitu ada strobilus jantan dan juga ada strobilus betina. Nah, strobilus jantan itu menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina itu menghasilkan gamet betina. Selanjutnya yaitu reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, kemudian serbuk sari itu dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina yang akan menghasilkan gamet betina. Kemudian pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Sama seperti pada perkembangbiakan tumbuhan pada Angiosperma. Di dalam perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae juga terjadi mekanisme tumbuhan Gymnospermae yang akan kita lihat pada slide PPT yang telah Ibu berikan kepada kalian. Baik, yang selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan juga pertumbuhan
pada tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran yang disebut juga dengan metagenesis. Nah, fase vegetatif atau fase sporopit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan pada fase generatif atau fase gametopit merupakan tahap pada saat tumbuhan menghasilkan gamet. Kemudian sama seperti halnya dengan perkembangbiakan pada angiosperma dan juga perkembangbiakan pada gimnosperme, perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan lumut ini juga menghasilkan metagenesis. Nah, kemudian metagenesis tumbuhan lumut akan kita lihat sama seperti pertumbuhan lumut tadi. Metagenesis tumbuhan paku dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada metagenesis tumbuhan paku homospora, yang kedua ada metagenesis tumbuhan paku heterospora, yang ketiga ada metagenesis tumbuhan paku peralihan. Itu akan kita lihat pada slide PPT nanti. Dan masuk ke submateri yang keempat yaitu teknologi reproduksi pada tumbuhan, di mana dibagi menjadi beberapa bagian pada teknologi reproduksi pada tumbuhan ini. Yang pertama yaitu ada hidroponik. Siapa sih yang tidak kenal dengan hidroponik? Nah, hidroponik itu merupakan metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Jadi, media hidroponik ini bukan menggunakan tanah sebagai medium tumbuhnya tanaman, tapi menggunakan air. Yang kedua yaitu ada vertikultura. Nah, vertikultura ini merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Jadi tanamannya itu dibikin bertingkat-tingkat, tidak sejajar seperti ini ya. Baik, itulah tadi materi yang telah Ibu jelaskan. Bagi kalian yang ingin bertanya atau kurang jelas dengan materi yang telah Ibu paparkan, silakan bertanya. Baik, sebenarnya tidak ada yang ingin bertanya. Ibu bagi kalian waktu untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi, dan hasil diskusinya akan dipaparkan ke depan. Waktu diskusi kalian telah habis, silakan perwakilan kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 yang ingin memaparkan hasil diskusinya ke depan. Setelah memaparkan hasil diskusi kelompok kalian dengan sangat baik, beri tepuk tangan dulu kepada masing-masing kelompok. Oke. Pada materi hari ini ada yang ingin menambahkan kesimpulan tentang materi yang telah kita bahas hari ini? Ya, baik, kamu silakan kesimpulannya. Oke, itulah tadi kesimpulan yang telah kita dengar dari teman kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doanya. Terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini, cukup menyenangkan. Nah, apabila Ibu ada salah kata kepada kalian, baik yang Ibu sengaja ataupun tidak Ibu sengaja, Ibu mohon maaf ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Karena dengan belajar, hidup kalian akan menjadi lebih lancar. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada materi pembelajaran selanjutnya.